Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari members grup kita. Dia sudah menjadi imers internet marketers, tapi nggak berhasil-berhasil. Kira-kira ada yang salah nggak ya? Jadi memang kalau imers terutama di organik yaitu di SEO itu resultnya tidak instan. Beda dengan paid marketing. Paid marketing berarti pakai Google Ads, FB Ads kayak gitu. Itu instan karena kita menggunakan duit ya. Menggunakan duit, ada budgetnya di situ. Sedangkan SEO, organic traffic, organic content itu nggak bisa instan, butuh proses. Jadi SEO itu butuh proses, terus resultnya bisa kelihatan antara 1 bulan sampai 3 bulan baru kelihatan. Tetapi hal-hal kecil lainnya yang perlu kita monitor adalah ada setidaknya 7 ini. Yang pertama, apakah kita sudah familiar, sudah maksimal dari sisi CMS-nya. CMS-nya Content Management System, yaitu platformnya WordPress. Apakah pluginnya, apakah template-nya, apakah speed hostingnya sudah maksimal ataukah belum. Itu yang perlu kita cek pertama kali. Terus nomor 3, target niche yang dipilih. Apakah keyword yang kita targetkan itu kompetitornya tidak sulit atau hard atau tidak, atau medium atau bahkan mudah atau easy. Kalau misalkan sudah ketahuan nanti kira-kira dapat trafficnya berapa, search volumenya berapa. Nah, kalau masalah search volume bisa kita cek menggunakan Ahrefs atau Google Search Console nanti. Atau menggunakan Google AdWords ya. Kita bisa tahu resultnya seperti apa, potensinya. Belum juga kita nanti harus ngecek ketika kita sudah targetin keyword tersebut, misalkan keywordnya adalah toko mobil Mojokerto misalkan ya. Terus kita cek di Google, ternyata total resultnya itu 1 juta. 1 juta website yang ada di Google atau ke indeks. Kira-kira dari 1 juta itu kita bisa masuk di page one-nya itu berapa lama. Nah, berapa lama itu kita harus lihat nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, terus lakukan deep analysis. Deep analysis ini berarti kita harus cek konten dia seperti apa, on page dia seperti apa, off page-nya seperti apa. Terus produksi kontennya dia konsisten tiap hari atau tidak, atau seperti apa. Jadi butuh deep analysis untuk bisa mengetahui competitiveness daripada kompetitor tadi yang nomor 1, 2, 3. Kalau sudah ketahuan nanti berarti kita bisa memberikan input kepada activity kita tiap hari. Bahwasanya kita harus melakukan improve dari kontennya kita. Kita cuman membuat artikel, mungkin satu artikel itu 500 kata, sedangkan kompetitor itu 1000 sampai 2000 kata. Berarti kita harus tingkatkan konten kita sama dengan mereka atau lebih banyak lagi. Terus selain konten juga untuk aktivitas off page. Aktivitas off page seperti apa? Misalkan kita targetin keyword yang tadi, terus ngelihat nomor satunya ternyata off page-nya banyak banget. Backlink-nya banyak, misalkan backlink-nya itu ada ratusan ya. Ratusan berarti kita harus ngecek dulu. Jangan dipukul rata 100 juga atau 200 atau 1000. Tapi kita cek dulu seperti apa quality backlink-nya mereka. Dari media apa aja yang sudah didapatkan backlink-kan, atau dari blogger atau dari non blogger atau seperti apa. Kalau misalkan mereka punya backlink dari blogger, berarti kita juga harus punya backlink dari blogger. Kalau misalkan nggak punya backlink dari blogger, kita cukup mengambil satu backlink dari media yang lumayan. Ya, nggak harus besar sih. Yang lumayan itu mungkin media kota ya, misalkan Jatim News atau Berita Jatim atau Surabaya Post atau seperti apa. Ya, itu. Terus berikutnya adalah produksi konten nomor 5. Produksi konten, kira-kira konten yang sudah diproduksi itu per harinya berapa atau per bulannya berapa. Kalau kita masih ogah-ogahan nulis artikel per harinya berapa, mungkin kita bisa mungkin belum bisa maksimal dari sisi achieve target untuk trafficnya tadi. Jadi kita harus produksi artikel yang konsisten tiap hari berapa. Misalkan
sehari 5 atau sehari 10, berarti harus komitmen sehari 10. Berarti kalau 10 kali 30 hari ya 300 artikel per hari ya, 300 post per hari. Ya. Terus yang terakhir yaitu optimasi. Optimasi ini ada 2 hal, yaitu on page dan off page. On page berarti tiap hari kita harus, atau tiap minggu ya, tiap minggu kita harus ngecek kira-kira artikel kita ini sudah maksimal belum kontennya. Kalau belum maksimal kita harus compare, ya istilahnya itu gap. Kita harus gap riset antara konten kita dengan kontennya orang lain di nomor 1, 2, 3 tadi. Kalau konten kita ternyata masih belum sekomplit, se-advance daripada kompetitor tadi, berarti kita harus tambahkan, improve konten kita supaya lebih maksimal. Dari sisi keywordnya, keyword apa yang kurang harus ditambahkan. Dari sisi length-nya, panjangnya harus ditambahkan juga. Biar bisa compare, bisa lebih bagus daripada kompetitor tadi. Terus yang terakhir adalah off page. Off page ini berarti kita harus memberikan backlink, mencari backlink yang berbayar ya, berbayar atau free boleh, asalkan backlink ya. Backlinknya ini bisa menggunakan anchor variasi, tidak hanya eksak. Eksak itu berarti contohnya ya. Contohnya kita mau optimasi keyword misalkan alun-alun Mojokerto. Berarti anchornya itu tidak hanya alun-alun Mojokerto tapi juga tempat yang paling ramai di Mojokerto, atau lokasi strategis jualan di Mojokerto, tapi linknya mengarah ke page alun-alun Mojokerto tadi. Jadi kita harus punya variasi anchor yang lebih kompleks, lebih banyak. Biasanya itu lebih dari antara 2-3 variasi. Bisa naked keyword, bisa brand keyword, bisa general keyword ya. Asalkan tidak 100% atau 90% ke atas untuk exact keyword. Jadi dari 7 ini sekiranya kalau kita bisa melakukan optimasi dari 7 hal ini, kita bisa berhasil di dunia internet marketer ini atau dunia digital marketer untuk bisa mendapatkan apapun, misalkan mendapatkan traffic di blog untuk optimasi atau monetize AdSense ataupun affiliate ataupun yang lainnya. Nah, jika kalian penasaran, ingin tahu secara dalam seperti apa sih deep analysis ini, silakan nanti gabung di kelas kita dan bisa gabung di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.